dunia terus berubah. Teknologi berkembang, batas jarak menghilang. Namun, di tengah derasnya arus zaman, nilai-nilai budaya dan keislaman tetap menjadi pijakan. Dari tanah yang kaya akan kearifan lokal, Universitas Muhammadiyah Sampit hadir. UMSA menaungi 3 fakultas dengan 8 program studi, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Kesehatan, serta Fakultas Teknik dan Pertanian. Menyalakan semangat berkemajuan, menuju generasi berilmu, berakhlak, dan berdaya saing untuk Indonesia dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Vina Anggraini. Saya merupakan dosen tetap di program studi S1 Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sampit. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut sebagai PDD UKT-PT Pengajaran. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran dalam mata kuliah Etika Profesi Gizi yang merupakan bidang keahlian saya. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3 Gizi dengan beban SKS sebesar 2 SKS dengan 16 kali pertemuan tatap muka yang terbagi dengan 14 kali pertemuan materi dan 2 pertemuan UTS dan UAS. Mata kuliah ini terdiri dari 4 capaian pembelajaran lulusan yang nantinya akan dituangkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Dalam perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar etika, moral hukum, bioetika, dan profesionalisme, kemudian menunjukkan sikap profesional dan tanggung jawab, integritas, kemudian menganalisis permasalahan etika dan aspek legal dalam pelayanan gizi menggunakan prinsip etik, mengevaluasi alternatif penyelesaian dilema etik dalam praktik profesi gizi, kemudian menentukan keputusan profesional yang tepat, dan mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi penyelesaian kasus etik profesi gizi. Setelah menentukan CPL, CPMK, dan sub-CPMK, saya akan memasukkan ke dalam rencana pembelajaran semester atau yang disebut dengan RPS dan akan divalidasi oleh Ketua Program Studi. Pada penyampaian materi ini mengacu pada Delivery, Interaction, Assessment, atau DIA. Dalam proses pembelajaran ini, tentunya saya melakukan penyampaian materi, melakukan interaksi dengan mahasiswa, dan melakukan asesmen. Dalam proses penyampaian materi, saya menggunakan PowerPoint. Pada proses interaksi, saya melakukan interaksi 2 arah dengan mahasiswa, berupa diskusi, tanya-jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen atau penilaian pada mata kuliah ini yang saya lakukan seperti asesmen formatif, yaitu penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu maupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan kriteria RPS yang sudah saya buat. Kemudian, asesmen sumatif untuk pengambilan nilai akhir akan didapat dari nilai UTS dan nilai UAS. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu adalah fokus pada Student Center Learning, CBL, studi kasus, dan lainnya. Selain itu, saya juga mengeksplor pengetahuan mahasiswa dan nantinya mahasiswa akan melakukan feedback. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Etika Profesi Gizi dengan materi pembelajaran yaitu Etika dalam Pelayanan Kesehatan dan Aspek Legal dalam Pelayanan Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan masuk ke mata kuliah Etika Profesi Gizi. Ini adalah pertemuan yang keempat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang, masih ingat? HAM. Kira-kira apa sih kaitannya HAM itu dengan etika? Nah, jadi etika profesi itu fungsinya adalah memastikan tenaga kesehatan itu tidak hanya bekerja sesuai dengan kompetensinya, tetapi juga menghormati hak-hak pasien sebagai manusia. Baik, kita bahas sekarang. Ini adalah capaian pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan konsep etika profesi dalam pelayanan kesehatan, kesalahan etik dan hukum dalam praktik gizi
klinik maupun masyarakat, dan juga menentukan penyelesaian kasus berdasarkan kode etik dan profesi. Ini bisa kita lihat, ini adalah pertanyaan materi kita hari ini ada 7 topik totalnya. Yang pertama adalah etika, kemudian etika profesi, pelayanan kesehatan, kode etik dan kode etik profesi gizi, prinsip bioetika, kemudian aspek legal, kemudian kasus etik dan hukum. Kira-kira di sini sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan etik? Silakan lupa. Apa lupa? Mohon izin menjawab. Iya, Bagi silakan. saya etika itu berarti menghargai sama manusia itu melalui dalam perkataan, sikap maupun tindakan. Itu saja. Terima kasih. Lupa, mungkin ada pendapat yang lain? Iya, silakan Bunda. Kalau menurut saya etika itu merupakan pedoman yang mengatur bagaimana seseorang harus bersikap dan bertindak dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, benar. Jadi sederhananya etika itu adalah bentuk karakter, kebiasaan, nilai moralitas dari gurunya itu bisa dinilai dari Etika. Oke. Jadi apa sih itu etika? Jadi etika itu berasal dari bahasa Yunani yang dikenal dengan istilah ethos, yang artinya kebiasaan, karakter, dan nilai moral. Jadi etika itu adalah ilmu yang mempelajari baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dalam konteks pelayanan kesehatan. Kemudian etika juga menjadi pedoman utama seperti yang disampaikan Bu Fuad tadi, pengambilan keputusan profesional bagi setiap tenaga kesehatan. Kenapa sih etika itu penting untuk tenaga kesehatan khususnya? Ada yang mau berpendapat? Silakan Yur. Etika itu penting karena demi pelayanan dan menjaga hak dan serta martabat manusia. Menjaga hak serta martabat manusia. Kira-kira ada lagi yang mau berpendapat kenapa etika penting? Iya, silakan Putri. Menurut saya etika itu penting karena bagi suatu tenaga kesehatan agar kehidupannya suatu itu ada yang kondusif, agar tidak terjadi suatu konflik. Karena konflik itu adalah masalah yang besar ketika tenaga kesehatan tersebut tidak memiliki etika dalam pekerjaan. Jadi tidak bisa dipercaya oleh masyarakat. Oke, untuk menjaga situasi yang kondusif ya, supaya menghindari konflik di lokasi di daerah ini. Nah, jadi bisa dijelaskan kenapa sih etika itu penting. Kalau tanpa etika akan ada diskriminasi terhadap pasien. Yang mana tadi kita berbicara di pertemuan kemarin adalah berkaitan dengan hak asasi manusia. Salah satu kaitannya dengan masalah etika. Kemudian ada pelanggaran privasi dan kerahasiaan. Yang mana tenaga kesehatan itu nantinya ketika kita lulus akan ada yang namanya sumpah profesi. Salah satunya adalah menjaga kerahasiaan pasien. Kemudian konflik kepentingan yang merugikan seperti yang disampaikan Putri tadi, salah satunya untuk menghindari konflik. Terus kalau tanpa etika apa? Bisa terjadi malpraktik dan juga kelalaian. Kemudian hilangnya juga kepercayaan masyarakat. Tapi kalau dengan etika, pelayanan itu akan bermutu, akan berkualitas. Kita juga menghormati hak dan martabat pasien, kemudian menjaga profesionalisme yang tinggi, kemudian keselamatan pasien juga terjaga, dan terakhir adalah jelas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kita tenaga kesehatan, khususnya untuk nanti profesi gizi salah satu di dalamnya. Nilai dasar etika profesi yang pertama, kejujuran. Jelas tenaga kesehatan, mau tenaga kesehatan apapun harus jujur. Kalau tidak jujur, bagaimana? Susah nanti kalau kita dalam pelayanan, kok kita tidak jujur menjelaskan terkait indikasi pasien, masalah pasien, penyebatan dan sebagainya. Nggak bisa setengah-setengah, semuanya harus dilakukan maksimal, diusahakan sempurna walaupun tidak sempurna, tapi tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena kita harus jujur. Kemudian harus ada integritasnya juga, ada tanggung jawabnya. Kemudian harus profesionalisme, kemudian harus ada empatinya. Prinsip bioetika itu ada 4. Yang pertama itu adalah autonomi. Lebih detailnya, jadi autonomi itu adalah prinsip etika yang mewajibkan tenaga kesehatan untuk menghormati hak pasien dalam menentukan pilihannya sendiri. Jadi pasien itu memiliki hak untuk membuat keputusannya apa yang mau dia mau, terserah tergantung dari pasiennya. Yang
Ini adalah prinsip yang selanjutnya. Jadi kewajiban tenaga kesehatan untuk selalu berbuat demi kepentingan kebaikan pasien. Jadi setiap tindakan dan keputusan klinis itu harus diarahkan untuk memberikan manfaat yang nyata, bukan buat sekali, tapi memang disesuaikan dengan kasusnya, dengan diagnosanya dan sebagainya. Untuk kesejahteraan pasien. Contoh praktiknya, ahli gizi dia menyusun terapi gizi berdasarkan bukti ilmiah terbalik atau yang dikenal dengan istilah evidence, yang mana misalnya sudah ada penelitian yang kayak, oh ibu ini mengalami anemia, nanti makan banyak yang kelapa ya bu, karena kita di daerah Kalimantan banyak kelapa, ya kelapa itu mengandung zat besi. Tahu dari mana ada kelapa itu mengandung zat besi yang tinggi? Ya karena memang sudah ada bukti ilmiahnya, ada penelitiannya. Itulah yang disebut dengan evidence. Kemudian selanjutnya pasien, kemudian itu adalah tidak menimbulkan kerugian lagi bagi pasien. Jadi ahli gizi wajib memastikan setiap intervensi yang diberikan itu tidak membahayakan kondisi kesehatan pasien, tidak memperparah penanganan. Tujuan kita sebagai ahli gizi memang memberikan asuhan yang ada manfaatnya. Nah, sekarang kita masuk etika dalam pelayanan gizi. Yang pertama adalah hormati hak pasien dan jaga kerahasiaannya. Kenapa? Mau dia tenaga kesehatan, dia dokter, gizi, bidan, perawat, dan yang lain-lain, kerahasiaan pasien itu adalah hal yang wajib dilakukan, dilaksanakan. Karena sudah ada undang-undangnya, jangan sampai ada membocorkan kerahasiaan pasien. Contohnya saja, misalnya tentang sempat ada musuhan gitu dengan temannya, isi itu tuh blablabla, tidak boleh sama sekali. Ingat, kembali lagi tadi kita nilai etika tadi apa satunya adalah profesionalisme. Jadi jangan memandang latar belakang kita karena atau masa lalu kita dengan siapa kita berhadapan itu harus diperhatikan. Kemudian bekerja sesuai kompetensi dan edukasi dengan benar. Jadi ahli gizi itu hanya boleh memberikan pelayanan sesuai batas kompetensi dan kewenangan profesinya. Jadi edukasi gizi pada pasien harus disampaikan secara akurat, jelas dan juga mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah harus tadi berbasis evidence. Memang harus ada bukti ilmiahnya dulu sebelum memberikan asuhan. Jadi terakhir sekarang kita masuk ke aspek legal pelayanan kesehatan. Kira-kira ada tahu nggak undang-undang yang di Indonesia yang berkaitan dengan kesehatan? Belum? Oke. Nah, jadi kita bahas dulu definisi dari pengertian aspek legal, yaitu adalah pelayanan kesehatan. Ketentuan hukum yang mengatur praktik tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dan juga masyarakat. Tujuannya yang pertama jelas adalah perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan juga pasien. Jadi adanya si aspek legal yang dimaksudnya adalah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, mau itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan bupati, itu menyangkut terkait dengan perlindungan hukum bukan hanya pada pasien tapi juga pada tenaga kesehatan. Kita wajib dilindungi secara hukum, tidak hanya pasien saja. Jadi nggak boleh tumpang antara pasien dan tenaga kesehatan. Ini adalah regulasi pelayanan kesehatan. Ini adalah undang-undang yang wajib kalian tahu dan ini masih berlaku sampai sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesabaran. Jangan nanti kalau ada tugas, ketika saya memberikan tugas, dicari undang-undang yang lama. Jadi ada undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan itu sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah yang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Dia sama-sama tentang kesehatan, tapi sudah tidak berlaku lagi yang tahun 2009. Berlakunya tahun 2023 Nomor 17. Nah, ini adalah legalitas praktik ahli gizi, yaitu pertama adalah harus memiliki kompetensi, jelas wajib. Dimana kalau kita nggak ada kompetensi untuk memberikan asuhan, kalau tidak ada kompetensinya yang harus diakui dan diregistrasi. Makanya nanti tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan atau asuhan langsung kepada masyarakat itu wajib mempunyai namanya
lisensi atau tersertifikasi. Yang kenal mungkin pernah dengar istilahnya apa? STR. Jadi untuk mendapatkan STR itu adalah melalui uji kompetensi atau kerennya adalah UKOM. Kemudian memiliki surat izin praktik atau SIP. Jadi kalau kita bekerja itu bukan hanya punya STR saja, tapi punya izin praktik. Jadi ada STR, ada SIP. Kemudian bekerjanya harus sesuai kewenangan standar profesi dan regulasi yang sudah diatur. Regulasinya lihat di mana? Lihatlah di tadi ada Undang-Undang Nomor 17, ada kode etik dan standar profesi. Ingat regulasi gizi bisa kita lihat di situ, baik dari gizi maupun dari kesehatan lainnya sama pantunannya adalah Undang-Undang Kesehatan, kode etik, standar profesi. Tadi kode etik ada berapa? 4 atau 5? Ada 5. Jangan lupa, sebagai calon ahli gizi tidak boleh lupa. Oke, sekarang kita bahas yang kita klik di depan tadi, informed consent. Di mana informed consent ini adalah persetujuan pasien akan tindakan atau asuhan yang kita berikan. Jadi gunanya adalah untuk menghindari adanya nanti tanggung jawab di belakang. Contoh, misalnya kita memberikan pelayanan kesehatan sudah disetujui, kita lakukan informed consent misalnya secara tertulis, ternyata muncul resiko di belakang, dituntutlah kita. Katanya nggak diberitahu, lah kita kasihkan saja buktinya. Salah satu buktinya adalah informed consent ini dia adalah sebagai bentuk, salah satu bentuk perlindungan hukum untuk tenaga kesehatan jika di suatu hari ada namanya tanggung jawab hukum. Jadi di informed consent ini dia mengikuti isinya ada diagnosa, kondisi pasien, tujuan tindakannya, intervensi, manfaat yang diharapkan dari tindakan, resiko dan kemungkinan efek sampingnya, kemudian alternatif yang tersedia, kemudian prognosis dan manfaat tindakan. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus. Sekarang kita akan studi kasus, jadi kita akan menganalisa kasus dari contoh pelanggaran etik. Nah, sekarang silakan, ini akan saya berikan waktu sekitar 5 menit, silakan dipelajari dulu kasusnya, kemudian dijawab pertanyaan yang ada di sini terkait dengan pelanggaran etiknya, prinsip bioetika yang dilanggar, serta aspek hukumnya dari kasus yang ada di layar. Oke, saya berikan waktu selama sekitar kurang lebih 5 menit. Ada yang mau menjawab? Mungkin dari kasus 1 dulu, dari pelanggaran etik. Ya, silakan Debbie. Pelanggaran etik yang bisa kita dapatkan itu dengan melanggar kerahasiaan pasien dan juga kode etik ahli gizi. Yang lain ada jawaban lain atau sama? Sama ya. Jadi kalau dari kasus tadi, seorang ahli gizi mempublikasikan foto pasien diabetes sebelum dan sesudah terapi gizi di media sosial tanpa izin dari pasien. Pelanggaran etiknya tadi adalah dia melanggar kerahasiaan pasien dan kode etik ahli gizi. Sekarang, kira-kira apa sih yang prinsip bioetika yang dilanggar pada kasus satu ini? Ada yang mau menjawab? Oke, Salman. Oke, tadi prinsip bioetika tadi ada 4 ya. Jadi yang dilanggar itu adalah ada autonomi dan non-malpractice. Sepakat? Oke, kalau aspek hukumnya ada yang menjawab? Iya, silakan. Yang saya dapatkan adalah aspek hukum adalah pelanggaran kerahasiaan data medis dan data pribadi pasien yang sesuai regulasi kesehatan yang berlaku. Oke, jadi aspek hukum yang dilanggar pada kasus satu ini adalah dia pelanggaran kerahasiaan data medis dan juga data pribadi pasien. Oke, sekarang kasus kedua. Silakan kita baca. Kasusnya adalah ahli gizi memberikan diet keto kepada pasien gagal ginjal tanpa konsultasi dengan dokter dan tanpa dasar ilmiah yang memadai. Kondisi pasien kemudian memburuk. Kira-kira prinsip etik yang dilanggar apa, aspek legal apa, penyelesaiannya seperti apa? Oke, saya berikan waktu sekitar
Oke, jadi prinsip etika yang dilanggar adalah yang pertama dia menimbulkan kerugian bagi pasien, kemudian juga tidak bertindak demi kepentingan terbaik pasien. Karena kalau kita lihat dari kasusnya, dia tidak mengkonsultasikannya dengan dokter, dan juga tidak ada bukti ilmiahnya. Kemudian secara aspek legal ada yang mau menjawab? Ya, silakan sih. Jadi menurut aspek legalnya itu melanggar standar profesi dan SOP dan akan berpotensi malpraktik. Oke, akan berpotensi malpraktik karena tadi dilihat kondisi pasiennya memburuk, tidak sesuai standar profesi, kemudian SOP-nya. Kalau kita sebagai tenaga gizi wajib melakukan konsultasi juga dulu dengan dokter. Asuhan yang diberikan pun harus ada bukti ilmiah. Oke, kemudian kalau kira-kira penyelesaiannya bagaimana? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Nisa. Melihat dari pelanggaran SOP yang dilakukan ahli gizi itu kan mengakibatkan kondisi pasien memburuk. Jadi untuk penyelesaiannya, untuk penanganan awalnya yaitu melakukan koordinasi dengan dokter dan menghentikan diet tersebut untuk bertujuan memperbaiki kondisi pasien. Lalu setelahnya melaporkan ke organisasi profesi atas pelanggaran yang dilakukan. Oke. Ada yang berpendapat sama? Sama semua? Sepakat. Jadi yang jelas jadi harus hentikan dietnya, kemudian konsultasi ke dokter dan juga maka tindakan ini karena merupakan tindakan pelanggaran etik maka harus kita laporkan ke organisasi profesi. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang studi kasus sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan lagi materinya sedikit lagi. Penyelesaian dilema etik. Nah, ini dalam ringkasannya, jadi etika dan hukum itu saling melengkapi. Jadi etika itu mengatur perilaku moral tenaga kesehatan, sedangkan aspek legal mengatur kepastian hukum dalam praktik pelayanan kesehatan. Kemudian harus berjalan beriringan dan saling mendukung. Kemudian ada standar pelayanan gizi profesional, kemudian ada prinsip bioetika sebagai landasan kita untuk memberikan asuhan dan pengawasan. Nah, sekarang pertanyaan diskusi refleksi. Apakah tindakan legal sudah pasti etis menurut kalian? Coba kita umumkan bersama dan yang mau berpendapat silakan. Ya, silakan Asri. Gimana Asri? Enggak selalu Bu, soalnya legalitas itu hanya menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Sedangkan etika menilai apakah tindakan itu benar dan pantas dilakukan. Oke, jadi tidak selalu ya. Tidak selalu kalau tindakan yang legal itu sudah pasti. Ada pendapat lain? Ya, Salsa. Silakan Salsa. Menurut saya tidak sepenuhnya Bu, soalnya dalam pelayanan kesehatan tindakan yang legal harus tetap mempertimbangkan prinsip bioetika seperti yang sebelumnya Ibu paparkan tadi sebelumnya yaitu beneficence, non-malfeasance, autonomy, dan justice. Oke, ada pendapat lain lagi terkait dengan ini? Ya, silakan Anda. Belum tentu karena ada tindakan yang diperoleh oleh hukum tetapi dapat merugikan atau melanggar hak orang lain secara moral. Oke, itu ya tadi 3 jawaban dari teman-teman terkait dengan refleksi yang berkaitan dengan legal. Apakah legal itu sudah pasti etis? Jawabannya sudah saya simpulkan dari 3 jawaban bahwa tadi belum tentu kalau yang legal itu sudah pasti etis. Bisa kita simpulkan legalitas adalah batas minimal yang harus dipatuhi, sedangkan etika merupakan standar profesional yang lebih tinggi. Jadi kalau legalitas dia punya aturan hukumnya, sedangkan standar profesi dia punya tindakan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan menghargai martabat orang lain, karena langsung berkaitan dengan pasien. Nah, jadi dalam pelayanan kesehatan seorang ahli gizi itu harus mampu mengambil keputusan yang tidak hanya legal tetapi juga etis, juga berorientasi pada keselamatan pasien, menghormati hak pasien, dan juga sesuai dengan kode etik profesi gizi. Berakhirlah topik kita hari ini, namun sebelumnya saya akan beri penugasan. Nah, jadi nanti tugasnya adalah untuk menganalisis studi kasus etika dan aspek legal dalam pelayanan kesehatan, namun secara kelompok. Mungkin kurang lebih kasusnya tadi seperti yang tadi, namun lebih masalahnya lebih rumit lagi.
Jadi nanti silakan, jadi setiap kelompok nanti akan memperoleh satu kasus ya seperti itu. Nanti berupa laporan, nanti laporannya dikumpulkan melalui link yang akan saya kirimkan. Baik. Kemudian di pertemuan selanjutnya, di pertemuan 5 kita nanti akan membahas topiknya terkait dengan aplikasi etika dalam komunikasi interaktif. Jadi kalau tadi hari ini kita membahas terkait dengan apa sih prinsip etika itu, apa sih aspek legal dan kesehatan, maka di pertemuan selanjutnya coba kita akan aplikasikan bagaimana sih etika itu kalau kita terapkan dalam komunikasi. Karena kalau mengingat kita sebagai profesi di sini, tindakan kita adalah berbicara. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau yang mau didiskusikan lagi? Sudah cukup. Oke, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Saya akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video PDD UKTPT dari saya. Semoga video ini menjadi bahan pertimbangan penilaian yang baik untuk Bapak Ibu asesor. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.